Ketika memilih pemimpin, kita berharap yang terbaik. Namun bagaimana jika yang kita dapat hanya boneka? Boneka ini tersenyum di depan dan berbicara tentang masa depan cerah. Namun setiap langkahnya sudah diatur oleh dalang di belakang layar. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut, jika di Pilkada Jakarta terdapat calon perseorangan yang diloloskan, hal itu dipastikan untuk menghindari lawan kotak kosong. Refli Harun menyatakan rekayasa suara di Pilkada Jakarta tidaklah mudah. Anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik, itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, okay. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kotak kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya si calonnya. Dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada, ya. Tiba-tiba kok untuk menghindari kotak kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Okay. Ya. Nah, kalau yang dimajukan ini, maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun. Atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi 3. Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Ada sebagian yang golput, ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, terlalu polos begitu kan. Dan politik nggak akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain. Karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah karena itu saya mengatakan, ini kan rasionalitas kimplas. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kotak kosong. Baik. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Ya kan? Minimal dia cuma kalah dengan Ahok dan kalah dengan Anies. Ahok dan Anies nggak ikut bertanding. Maka dari sisi elektabilitas Ridwan Kamil jadi yang nomor pertama. Kan begitu. Karena bagaimanapun kalau Anda mau merekayasa untuk level DKI kan nggak gampang. Tingkat pendidikannya sudah tinggi, pengawasannya jauh lebih mudah karena teritorialnya terbatas dan kemudian pendidikan mereka yang mengawasi dan diawasi itu juga sama pada level tinggi dan lain sebagainya. Nah karena itu tetap dibutuhkan sosok yang kira-kira mau dipilih orang. Ridwan Kamil lah paling jagoan di Kimplas, nggak ada yang lain, ya kan? Dan lawannya lemah menurut. Dan lawannya secara teoritis elektabilitas lebih di bawah, popularitas jauh di bawah, ya kan? Isi tas itu di bawah. Namun mengacu pada tipologi calon melawan kotak kosong di Pilkada 2024 terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik yang belum pulih dari panas dinginnya Pilpres. Yang dikhawatirkan calon tunggal akan dimanfaatkan sebagai alat untuk membungkam demokrasi. Analisis ya dengan tipologi peningkatan jumlah calon tunggal di pilkada kita sejak 2015 sampai 2020 dan kondisi pilkada kita di tahun 2024, kami mensinyalir akan ada peningkatan jumlah pilkada dengan calon tunggal di tahun 2024 karena banyak alasan. Yang pertama, para pasangan calon dan partai politik meyakini bahwa calon tunggal itu memberikan probabilitas kemenangan yang tinggi. Jadi dari 2015 sampai 2020 itu ada 53 pilkada bercalon tunggal. 52 diantaranya menang. Jadi 98,11%. Jadi dari sisi kemenangan probabilitasnya menjanjikan. Nah yang kedua dari sisi misalnya proses.
dia lebih mudah untuk kemudian merebut dan memenangkan partai ketimbang kemudian bertaruh dengan suara pemilih begitu ya. Sehingga dengan situasi itu seolah-olah lebih baik memastikan kemenangan sejak awal daripada kemudian memberikan misalnya penentuan suara itu sepenuhnya kepada pemilih, di mana pemilih itu punya logika dan rasionalitasnya sendiri. Nah, ini partai semakin pragmatis ke sini. Belum lagi ditambah realitas bahwa penentuan pencalonan pilkada itu ujung-ujungnya bermuara kepada keputusan elit partai di Jakarta. Makanya kalau Mas David lihat dan pemirsa semua lihat ya, yang rapat itu elit di Jakarta, padahal pilkadanya di daerah begitu. Jadi ini yang menimbulkan kesenjangan aspirasi antara yang di daerah dengan yang di Jakarta. Apalagi kalau kita lihat di undang-undang pilkada kita, kalau misalnya pengurus partai di daerah tidak mau menominasikan pasangan calon tertentu, itu DPP bisa mengambil alih. Jadi DPP, Dewan Pimpinan Pusat, itu bisa langsung mencalonkan. Nah, ditambah situasi terakhir nih, Mas David ya, partai politik kita itu sebenarnya belum terlalu pulih dari proses pilpres, di mana dari sisi kondisi internal, bahkan di beberapa partai masih ada ya situasi panas dingin akibat kompetisi di antara para caleg begitu. Lalu juga dari sisi kondisi keuangan. Nah, ada pragmatisme yang kemudian apalagi berhadapan dengan situasi tidak punya kader yang terlalu mumpuni, ya sudah akhirnya melepas posisi pencalonan untuk kemudian mengikut kepada koalisi yang lebih besar. Masalahnya bahkan sejak 2017 ya, ketika peningkatan calon tunggal itu naik 300%. Jadi memang dia menjadi jalan pintas. Kalau dulu partai-partai itu merapat ke calon yang kuat, biasanya petahana atau orang yang elektabilitasnya tinggi. Karena partai tidak mau istilahnya keluar uang banyak dan kemudian rugi begitu ya, karena mereka akhirnya tidak menang pilkada. Jadi ada kecenderungan merapatnya adalah ke petahana atau figur yang kuat. Nah, di 2024 ternyata ada tren yang agak berbeda. Selain kemudian ditentukan betul oleh kepemimpinan partai di tingkat pusat, ternyata justru calon tunggal diduga kuat menjadi alat justru untuk membungkam calon yang elektabilitas dan punya kekuatan dukungan di masyarakat. Jadi daripada Contohnya, mungkin kalau boleh disebutkan dalam ya sebut saja sekarang DKI ini mungkin Jakarta ya, Mas DKI Anies Jakarta barangkali itu. begitu ya. Betul, di DKI Jakarta itu kan terlihat ya, kalau fenomena calon tunggal sejak 2015, justru yang partai-partai itu merapat ke figur-figur seperti Anies Baswedan. Tetapi justru di Pilkada 2024, figur dengan elektabilitas tinggi, lalu kemudian dengan dukungan yang kuat di masyarakat, aspirasinya juga kuat, justru itu yang kemudian kesulitan mendapatkan dukungan. Nah, selama ini kan kita selalu mengatakan partai itu orientasinya kemenangan elektoral. Makanya mengangkat orang yang populer, orang yang elektabilitasnya tinggi. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan bahkan di Pilpres kan. Di Pilpres itu ada yang kemudian kader inti partai malah tidak dicalonkan, yang dicalonkan adalah kader yang elektabilitasnya tinggi. Fenomena Jokowi sebut saja di 2014. Berangkat dari kemudian Solo, langsung masuk ke DKI Jakarta, dan kemudian pencalonan Pilpres. Padahal dari sisi struktural elit misalnya, kader yang istilahnya kadarnya lebih tinggi, itu kan ada. Tapi kemudian elektabilitas dan popularitas di masyarakat menjadi pertimbangan. Nah, ini sekarang agak berbalik begitu ya. Selain memang posisi Anies Baswedan agak berbeda karena beliau bukan berasal dari partai politik, bukan kader partai, tapi yang bersangkutan itu kan mantan capres begitu. Jadi dari sisi sebenarnya elektabilitas dan penerimaan publik, dia menjanjikan kemenangan elektoral. Nah, tapi justru tidak mendapatkan tiket pencalonan. Ini pergeseran tren calon tunggal. Dan ini ternyata kalau dianalisis Mas David ya tidak lepas Karena apa ini? dari tukar guling pencalonan juga. Nah, kalau kita boleh cek, kenapa partai-partai yuk yang dari sisi karakternya sebenarnya tidak mengarah kepada calon tertentu, tapi tiba-tiba bisa jadi kasih dukungan. Nah, ternyata karena dia barter dengan dukungan untuk daerah lain. Itu yang saya sering sebut sebagai tukar guling tiket pencalonan begitu. Melepas tiket di satu daerah untuk mendapatkan tiket dukungan dari daerah lain. Nah, ini yang kemudian membuat koalisinya begitu gemuk dan bisa dikatakan obesitas dan menghasilkan calon tunggal begitu.
Sementara itu, jika hanya ada calon tunggal di Jakarta, pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini menyebut kota kosong akan menang. Sebab kota kosong merupakan lawan terberat. Ia tidak bicara, tidak berjanji, namun kota kosong tidak akan pernah mengecewakan. Namun Titi berharap jangan sampai meloloskan calon perseorangan dengan cara melawan hukum. Kota kosong itu adalah pilihan yang sah. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa ketika partai politik bersepakat untuk mengusung calon tunggal, masyarakat boleh menolak. Kalau masyarakat suka dengan calon tunggal boleh dipilih. Tapi kalau masyarakat merasa bahwa calon tunggal dihasilkan dari proses blocking politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan daerah berhak mendapatkan pilihan calon yang lebih baik, masyarakat sangat boleh dan dianjurkan untuk memilih kotak kosong atau kolom kosong di surat suara. Karena itu dijamin oleh konstitusi kita dan dijamin oleh undang-undang kita ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tapi sayangnya di lapangan itu banyak hoax yang beredar. Contohnya, kalau calon tunggalnya kalah dan kota kosong yang menang, nanti uang daerah itu akan habis untuk pilkada yang diulang. Pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, nanti uangnya bisa tersedot untuk pilkada. Nah, yang benar bagaimana tuh, Mbak Titi? Nah, itu tidak benar tuh. Jadi jangan sampai kemudian publik dibebani tanggung jawab yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab partai politik kita. Jadi kalau partai politik tidak mau kota kosong misalnya menang, ya sodorkan calon dong, kompetisi yang betul-betul kompetitif. Karena hak rakyat itu kan 5 tahun sekali, dijamin oleh konstitusi. Mereka berhak untuk menyalurkan aspirasi politiknya, dan yang paling penting, anggaran daerah itu kita pakai untuk hak kita itu 5 tahun sekali begitu. Dan di beberapa daerah bahkan yang memimpin kita tidak kita pilih karena adanya penjabat. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas David, masih ada sosialisasi yang kurang maksimal, yang menganggap bahwa karena di surat suara itu kan hanya ada foto pasangan calon versus kolom kosong di sebelahnya ya, atau kotak kosong. Jadi banyak masyarakat kita yang tidak terpapar pendidikan politik yang menganggap ya karena yang dipilih itu pasangan calon, sebab yang difasilitasi alat peraga oleh KPU. Kan KPU itu dapat memfasilitasi alat peraga ya bagi pasangan calon. Nah, yang difasilitasi alat peraga itu hanya pasangan calon tunggal. Jadinya di sejumlah daerah yang saya pantau, pemilih seolah-olah merasa yang karena ada orangnya itu hanya dia, ya kalau pilkada itu nyoblosnya orang begitu ya. Mereka tidak tahu bahwa kota kosong di sebelah si pasangan calon tunggal itu boleh dipilih. Nah, ini jadi tantangan kita bagi KPU untuk pendidikan politik, untuk masyarakat sipil dan juga media untuk mencerahkan masyarakat. Baik, nah lalu bagaimana Anda melihat potensi kota kosong untuk Pilgub Jakarta? Kalau kota kosong versus calon, saya melihat dengan kualitas dan dinamika pemilih Jakarta, sudah pasti itu kota kosong yang akan menang. Tapi problemnya adalah Mas David, jangan sampai ada cara-cara misalnya untuk meloloskan calon perseorangan secara melawan hukum begitu ya. Karena maksudnya gimana? Memunculkan calon boneka begitu atau gimana? ya kan kita sama-sama belajar dari pilkada di Solo ya, Surakarta, bagaimana di 2020 itu riset misal atau laporan jurnalisme dari salah satu media besar menemukan kejanggalan soal pencalonan calon perseorangan begitu ya. Jangan sampai kita mendukung calon perseorangan, tetapi tentu saja dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang kredibel. Jangan sampai kemudian ada upaya-upaya untuk menggunakan cara-cara ilegal untuk meloloskan calon perseorangan. Saya yakin kok partai politik di Jakarta ini paham kalau mereka mengusung calon tunggal pasti mereka kalah. Tapi Pasti kalah, jangan sampai juga kemudian merekayasa begitu. Tapi paling penting begini Mas, kita ini kan mestinya partai politik itu menjadi sumbu saluran aspirasi rakyat. Nah, apa yang kemudian dikehendaki oleh rakyat jangan diputus, diamputasi. Karena kenapa? Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saja sekarang semakin lama semakin menurun. Mestinya mestinya partai politik itu betul-betul menjadi artikulasi aspirasi dan kepentingan warga. Ini jadi aneh gitu ya. Baik, tapi kan itu harapan Mbak Titi, harapan kita bersama. Tapi perlu nggak mereformasi sistem kepemiluan kita untuk mencegah erosi demokrasi ini?
Ya, ke depan saya kira baik di Pilpres ataupun Pilkada, syarat pencalonan berupa 20% kursi atau 25% suara sah pemilu legislatif itu harus dihapuskan. Makanya seperti saat ini ya, saya menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk pencalonan di Pilpres, ambang batas pencalonan Pilpres. Di Pilkada misalnya ada Partai Buruh dan sejumlah partai-partai non-parlemen yang melakukan upaya hukum. Nah, itu kita harus dukung. Karena ternyata itu menjadi alat sandera. Dan kalau saya komparasikan dengan salah satu negara, misalnya di Turki, Turki juga mengenal persyaratan pencalonan berupa ambang batas kursi atau suara. Nah, kalau di mereka itu suaranya itu cuma 5%. Di kita 25% loh. Jadi betul-betul tidak logis ya dari sisi persyaratan. Nah, memang juga harus difikirkan soal misalnya larangan memborong semua dukungan. Kalau di Meksiko itu ada ketentuan tuh. Kalau misalnya partai sudah meraup di atas 40%, dia itu harus berhenti. Dia tidak boleh lebih dari 40%. Di kita ini bahkan ada yang 25% kursi. Calon tunggalnya, potensi calon tunggalnya itu memborong sampai 23 kursi. Hanya menyisakan 2 kursi begitu. Nah, itu kan sangat tidak sehat ya. Masalahnya yang jadi calon tunggalnya ini yang elektabilitasnya justru rendah begitu. Polemik calon kepala daerah Jakarta melawan kota kosong pupus sudah. KPU Jakarta meloloskan pasangan Dharma Pongrekun dan Kurun Wardana sebagai bakal calon jalur independen atau perseorangan. KPU Jakarta pun menepis isu yang menyatakan pihaknya meloloskan pasangan Dharmakun agar Pilkada Jakarta tidak hanya diikuti paslon tunggal. Ya, KPU pada prinsipnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami memastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan dengan diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu, juga ada teman-teman pemantau, kemudian rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, dan hari ini berakhir di tingkat provinsi, seperti itu. Semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa membimbing dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan. Karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Di pesta demokrasi milik rakyat, calon melawan kota kosong, calon independen yang hadir bak pahlawan tanpa daya, dan calon boneka
yang hadir sebagai aktor drama politik hanyalah panggung sandiwara. Kita tidak boleh terus berdiam diri. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus mulai mengambil peran untuk menentukan masa depan negeri agar menghasilkan demokrasi sejati, bukan sekadar ilusi yang bersemi. Saya, Syafaati Suryo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.